Aku nggak merinding sih, aku sedih. Itu sedih banget. Jadi dia bawa baju dengan yang sama, dia berdiri dengan elegannya, dengan cantiknya. Aku bilang cantik banget sih. Dia datang, rambutnya panjang digerai, dia nangis, tapi dia bawa tas. Aku nggak tahu tas apa. Terus dia masuk, dia buka pintu. Aku ngeliat dia kayak nggak tahu dia ngapain, dia sibuk banget. Aku masuk. Aku sampai, kamu tau gak sih, aku tuh sampai yang di pintunya di pojok kan aku pengen nangis. Pengen teriak, kita pengen nunduk. Itu sedih banget. Aku sampai yang dari pojokan tuh aku pengen nunduk gitu. Jangan kayak gitu dong, kayak gitu, jangan kayak gitu. Aku pengen nangis, senangis-nangisnya di situ. Aku nangis, terus aku udah nunduk begini, dari kakinya yang udah gerak berhenti. Aku udah gak berani lihat ke atas. Gak ada cara lain ya aku gituin. Emang harus kayak gini ya, aku gituin. Gak ada cara lain, aku tanya gitu. Dia cuma geleng-geleng kepala aja. Terus dia keluar, aku ikutin dia keluar. Udah, aku lihat udah pada rame di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah, seperti biasa nih, malam ini gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di kota Malang. Ya udah ada di sebelah gue nih narasumbernya. Kita kenalan aja. Kak Ceren. Halo Kak. Halo. Ceren apa Karen nih? Karen. Oh Karen ya? Ini nyebut Ceren gue doang ya? Iya bener. Kayak orang cadel. Nih, jadi gini Kak. Malam ini katanya mau nyeritain pengalaman horornya nih di yang Malang itu. Iya. Nah itu awal mulanya gimana Kak ininya? Ya awal mulanya udah pasti nyari kosan kan. Jadi tahunnya itu 2013. 2013 tuh aku lulus SMA, aku kuliah nih di Malang. Ya biasa dong kalau maba kan pasti nyari-nyari kosan sebelum masuk kuliah segala macam. Terus kebetulan tuh ada satu tempat di mana, oh iya nih, kayaknya ini yang maksudnya yang pas lah untuk anak perempuan, walaupun nggak terlalu dekat sama kampus, maksudnya nggak jalan kaki gitu, tetap pakai ini, tapi itu aman gitu kalau kata orang tua kan. Cuman tuh aku berpikir ya udahlah namanya juga kosan. Ya pastilah mau gimana gitu ya. Dan katanya ada dulunya itu ada suatu kejadian ya di kosan itu ya? Iya. Itu kok kejadian apa Kak? Itu kejadian kayak apa ya? Kayak dari penghuni lama yang di situ. Bukan penghuni sih, lebih tepatnya tuh dia yang kayak yang pernah ngekos di situ. Kejadiannya dari dia. Itu ada tragedi lah di situ. Emang Kak Ceren yang tahu ya tragedi itu ya? Cuma aku aja yang tahu. Dan ya. Emang valid nih dari orang-orang sekitar. Valid, ya. Berarti bener ya. Bener. Bener. Itu tadi sedikit cerita ya, sedikit pembukaan dari Kak Ceren. Pokoknya sahabat Lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Nah buat teman-teman yang ingin datang langsung ke studio Lonceng Misteri untuk cerita, caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Nah yaudah Kak, nggak usah lama-lama lagi nih. Ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya nih. Boleh. Awal mulanya itu gimana tuh Kak Ceren? Kejadiannya bisa Kak kayak gitu tuh yang di Malang itu? Ya simpel lah, kayak aku nyari kosan sama orang tua karena kuliah kan di sana. Aku orang rantau dari Jakarta terus ke sana. Tapi kan orang tua punya kayak udahlah cari yang udah pasti bersih kayak gitu ya. Udah pasti yang pemilik rumahnya itu bisa nganggap yang ngekos tuh keluarga. Pasti kan orang tua nyari yang kayak gitu. Dapatlah nih kosannya. Kosannya itu di pojokan. Mewah. Tapi dia rumahnya itu lebih kayak bangunan lama yang beda aja gitu. Maksudnya dari segi bangunannya itu udah bukan bangunannya baru ya? Bukan bangunan baru, cuma dicat ulang gitu loh. Okay. Tapi bagus. Nah, yang bikin beda adalah dia punya pohon gede, punya pohon paling besar di situ. Ya udah nih, datang dong ke sana. Terus orangnya udah sepuh sih, yang jagain udah sepuh. Awal tinggal di sana itu nggak masalah. Cuman aku tipikal yang kalau di tempat yang baru pasti nggak bisa tidur. Itu udah pasti.
bawaan aku yang emang gak bisa tidur aja di tempat yang baru, beda. Sampai aku tuh kayak gini ke mama, yakin gak sih kalau di tempat kayak gini ada yang kayak gitu? Ya ada lah, masa nggak mungkin nggak ada. Udah kamu kalau bisa, kalau udah tahu udah diem aja, nggak usah dipikirin, namanya juga udah doa aja gitu loh, berdoa aja. Ya udah, terus mama tuh selama sebulan nemenin aku di Malang itu cuman ada suasana gak enak aja, tapi gangguan gak ada. Kayak misalnya aku kan pulang kuliah kadang ada tuh yang jam 7 datang malam gitu kan, atau nggak jam 7 pagi, pasti otomatis aku udah prepare jam 6. Nah itu tuh aku cuci muka segala macam, itu berasa tuh hawa gak enak, tapi nggak nunjukin apa-apa, kayak cuman gak enak aja. Hingga saatnya mama udah nggak di Malang lagi, balik dong ke kota itu, kota yang kita sebelumnya, baru tuh situ udah mulai nggak enak. Cuman anehnya di kamar aku aja aku nggak nyaman. Iya, tapi kalau udah pindah, kayak gak usah deh buka pintu tuh hawanya udah enak. Tapi kamarku aman. Ya mungkin karena mama kan spiritual banget ya. Mungkin udah didoain segala macam, udah banyak hal, jadi aman lah, itu nyaman gitu. Nah, satu malam itu tuh pernah aku pulang jam 9. Ya mungkin nongkrong kan habis kuliah segala macam, pulang. Namanya juga aku tuh kan mager nih untuk cuci muka langsung. Pasti kan main HP dulu, ini dulu. Nah terus sampai lama jam-jam setengah 12 nih. Oh udah nih kayak gue udah ngantuk, waktunya aku tidur nih gitu kan. Cuci muka ke bawah, nah aku ke bawah. Nah aku ke bawah itu, aku tuh ngerasa tuh kayak ada yang make air juga. Jadi tuh kayak ada air yang khusus di luar gitu kan, ada. Nah biasanya tuh kita cuci muka di situ tuh. Wastafel itu ya? Gak wastafel sih. Jadi dia wastafel untuk cuci piring, tapi kita nggak di situ, di sebelah sini. Ada kayak tambahan air gitu loh. Oh iya. Nah itu kayak mungkin ada orang yang pakai wudhu segala macam di situ lah gitu kan. Nah aku mau cuci muka di situ. Nah aku ngerasa tuh kayak ada yang baru lagi cuci muka. Ya aku pikir aku kan lantai 2 nih. Lantai 2. Nah aku berpikir ya udah paling kakak-kakak yang lain atau teman-teman yang lain yang baru make itu air. Oh, itu berasa banget loh suaranya. Terus masih ada orang lagi nih. Aku sambil turun tangga tuh sambil mikir, masih ada orang lagi jam segini. Ya nunggu lagi deh. Pasti kan kita ngantri dong untuk gitu. Nah pas aku akhirnya udahlah, aku lambat-lambat jalan aja gitu. Pas aku udah nyampe, itu nggak ada orang. Yang bikin aku heran lagi, biasanya kalau kita pakai keran pasti ada kan percikan-percikan air yang pasti berantakan. Itu kering. Suara doang berarti tadi. Suara doang. Aku mikir ya, keran di mana lagi ya yang ada ya? Sampai aku kepo, kayaknya keran cuma ini deh. Di situ aku masih positive thinking ya, aku nggak ada hawa-hawa takut serem tuh nggak ada. Aku masih berpikir ya mungkin aku salah dengar. Iya, tapi sorry, ini kosannya 2 lantai doang, apakah 3, 4? 2 lantai. Jadi kosannya itu agak pisah dari rumah. Jadi kayak halaman belakang rumah gitu loh. Ada itu kosan. Rame nggak kosannya, maksudnya? Full ya? Full. Nggak ada yang kosong? Ada sih. Ada yang di bawah. Oh di bawah ada, tapi di atas full ya? Full. Berapa kamar kira-kira? 2, 3. Bawah kayaknya 4. Bawah 4, atas 2, 3, 4, 5-an lah. Ada 5 kamar? Oke. Berarti ini full ya, kosan yang full. 5 kamar, 2 lantai. Oke, gua kebayang sih. Dalam rumah juga ada lagi kosannya. Oh ada lagi? Ya, ada juga kamar yang disewain. Ya udah, jadi kan berpikir udahlah paling ada keran lagi nih gitu. Mikirnya gitu. Nah, terus udah setelah kayak gitu, udahlah aku mulai nih naruhin, kayak biasa kan anak kosan pasti punya dong yang yang tempat-tempat cuci muka, kayak keranjang kecil buat aku taruh tuh di sini. Nah, pas aku lagi cuci muka, itu aku ngerasa kayak ada yang lewat. Karena emang kebetulan pas aku cuci muka itu di kamarnya kosong kamarnya, agak gede untuk 2 orang. Aduh, udahlah, nggak usah pikirin. Gimana caranya supaya aku nggak mikirin? Aku nyanyi dong. Iya dong. Kita harus ada suara-suara yang membuat kita nggak mikirin kan. Nah pas aku lagi cuci muka begini, lagi pakai bedak, aku dengar dan aku merasa aku punya keranjang tuh jatuh. Punya keranjang yang tadi tuh? Iya, tempat odol, tempat pasta gigi gitu jatuh. Duh, apaan sih nih? Pakai acara jatuh lagi. Kita kan cepet buru-buru dong. Iya. Pas aku mau ngambil, itu nggak ada. Masih ada, ternyata. Nggak jatuh. Terus aku gini. Aku ngeliatin ke atas nih, mana tuh ada yang jatuh. Kayaknya nggak ada deh. Terus aku liat lagi, kayaknya nggak ada deh.
udahlah, udah mulai nih gak enak nih. Aduh, masa masih baru-baru udah digangguin aja nih gitu kan. Udah deh, buru-buru dong akhirnya naro, bersihin. Sama, aku ngerasa jatuh lagi. Bunyi gitu ya? Gimana sih kayak jatuh pasti jebrak. Iya. Aku denger itu, tapi nggak ada. Serem kan? Kayak aduh gimana nih, udah akhirnya aku buru-buru masukin, udah aku nggak perlu lagi, aku pakai tisu aja deh, tarik di atas. Aku lari tuh pasti kita berasa kayak dikejar dong, jadinya dong. Aku tutupin tuh, udah aku takut begini. Aku ngos-ngosan, aduh itu siapa, aduh aku nggak berani keluar. Masih ada tuh sisa sabun di muka, udah nggak mikir. Hingga akhirnya aku pakai tisu basah, aku lapin ke muka, udah aku tidur sampai pagi. Nah itu pas aku udah masuk ke kamar tuh udah nggak ada gangguan, kayak udah nggak ada perasaan gak enak. Akhirnya paginya aku bangun, kebetulan nggak ada kelas pagi, nggak ada. Mau nanya, aku kan orangnya bukan tipe orang yang heboh ya. Kalau di tempat baru tuh, kalau dikatakan aku adalah orang yang individual. Diem. Introvert lah. Yes. Ya dulu aku introvert. Jadi nggak bisa yang namanya tuh kayak hai gitu, nggak bisa. Ya aku adalah ya gue, lu, aku, kamu dah. Aku tipe yang kayak gitu. Jadi aku nggak mau nanya kejadian tadi malam. Ya aku telan sendiri aja, gitu kan. Nah, terus aku sekel banget sih dengar mereka cerita. Tadi malam tuh aku dengar dia ada orang yang lari tapi di kamar kosong. Masa sih? Tapi aku nggak mau ikutan gabung. Aku kayak cuma masak Indomie aja, karena kebetulan ruang makan itu dipakai buat ngumpul. Aku masak Indomie, tapi aku dengar. Lo denger nggak? Gitu. Kamu denger nggak? Digituin. Yang mana itu loh yang di bawah? Masa aku dengar ada jejak jalan-jalan gede banget. Kan kosong ya, nggak ada yang penghuninya. Cuma aku yang nggak tahu deh. Itu kan pas banget kamarnya di bawahnya si anak baru ini. Misalnya aku nunjukin. Di bawah itu aku, atas itu aku, di bawahnya itu kosong. Nah itulah di bawah kosong itu. Nah itulah kerannya di depannya, itu kerannya sama wastafel. Yang nggak tahu, tanya aja sama dia, mana tau dia denger. Enggak deh kayaknya, tanyain, Mbak gituin, kamu denger nggak ada suara lari-lari pagi atau kadang-kadang malam, kadang-kadang juga ada kayak orang jalan gede banget. Enggak denger Mbak, aku gituin. Enggak denger. Iya tahu, aku denger, digituin. Aku nggak denger sih Mbak. Nah aku nggak cerita kejadian itu, nggak mau. Aku berpikir aku bukan tipe kalian, gue denger ada hantu, nggak gitu. Aku tipe kalian mastiin dulu, ini halusinasi, salah orang atau yang bener ada. Karena aku nggak nerima hal kepekaannya, aku nggak nerima. Gimana aku nggak nerima? Udah selang kayak gitu, udah dong sepi dong, udah nggak cerita lagi dong. Nah balik lagi minggu depannya, entah itu minggu depan apa 2 minggu kemudian, aku baru pulang nih dari kayak acara gitulah, acara kampus segala macam. Itu sepi, itu jam 11 malam, tapi aku udah ngomong sih ke ibu kosnya, aku pulang malam nih, tolong dibukain pintu segala macam gitu kan. Iya, aku nunggu nih, pasti kan kalau kita datang tuh SMS dong. Zaman dulu kan belum ada BBM, masih ada BBM-an. Aku, tapi karena ibu ini sepuh jadi nggak punya dong. Akhirnya aku telepon, Bu, saya udah depan, tolong dibukain pintu gitu kan. Oh, ya udah bentar tunggu ya. Aku nunggu dong di luar. Nah di luar itu tuh ada pagar yang tembok pohonnya di situ. Nah aku tuh mulai kayak ngerasa makin kok lama banget sih ibunya ini. Itu kayak enak hawanya. Duh, kenapa lagi nih? Karena aku masih kebayang-bayang juga sih masalah yang Cimuka itu. Aku masih kebayang. Aduh masa di depan juga ada sih, tapi ini juga pohon gede juga nih, serem nih pasti nih. Aduh gimana nih? Kan kayak gimana ini lama banget. Kamu tahu dong kalau Jawa itu kan emang sepi. Udah jam 6 tuh udah sepi. Apalagi itu jam 11 malam. Kebayang lah itu kayak auranya tuh udah kayak jam 2 pagi. Sepi blas, nggak ada apa-apa. Angin doang yang kedengeran. Tambah lagi Malang tuh dingin. Nah aku di saat itu tuh lagi di saat dingin cuacanya. Jadi tuh kayak aku udah otomatis kan dingin membuat bulu kuduk merinding. Pokoknya makin makin enak lah untuk horor lah maksud gitu kan. Vibe horor makin enak lah ini, udah makin bener banget nih, gue udah horor banget nih. Nah aku tuh inget banget, setahu aku tuh kayak ada orang yang ngorok di pohon itu. Yang di halaman tuh. Nah itu, jadi aku udah di pohon, jadi di pagar itu ada pohonnya nih. Aku gini, kok ada yang ngorok nih? Siapa yang ngorok jam segini gitu kan? Mikir dah. Sedangkan setelah rumah itu tong sampah, lahan kosong, sama tong sampah gede untuk orang-orang buang sampah di situ. Wah aku mikir ya, siapa yang ngorok nih? Adalah mungkin. Tapi ngoroknya kayak bapak gitu loh. Ngorok gitu lah. Aduh gimana nih? Tapi entah kenapa
semakin aku dengar suara aku semakin takut. Oke. Takut, aku tuh ya ampun, doa dong. Aduh Tuhan tolonglah jangan sampai kayak gini, aduh apa ini. Tapi nggak ada apa-apa, tapi aku takut kan dengar suara ngorokan itu. Kebuka nih pintunya nih. Aku udah berasa kayak ada yang mau datangin aku. Nah tapi itu kayak aduh aku takut. Kebuka pintu kejegrek. Oh lama ya bisa basi lah ibunya kan. Oh iya bu maaf. Tapi aku udah yang nggak enak suasananya. Iya bu maaf bu iya nggak apa-apa. Masuklah tuh ke kamar. Udahlah mungkin halusinasi aku aja gitu ya. Udah aku masuk kamar. Udah habis tuh nggak ada lagi kisah-kisah yang nggak enak. Nah sampai kapan lagi ya yang aneh lagi tuh. Saat pas udah kejadian itu aku lagi makan sendirian. Ruang makan aku lagi masak mie segala macem. Itu malam sih, nggak malam banget sebenarnya. Zaman dulu kan masih zamannya drama Korea gitu kan. Nah abis nonton drama Korea itu aku turun. Ruang makan ini tuh dapur, tapi dapur ini tuh cuma khusus untuk ibu kosnya. Nah dapur yang aku makan tuh yang kita ngeliatin pintu lagi nih. Itu yang barengan ke halaman juga. Halaman itu? Tempat aku cuci muka segala macam yang langsung ke arah kosan gitu. Pas dari situ aku udah kelar masak, aku makan nih. Nah kan nggak terlalu kelihatan dong kalau makan begini tuh kan aku nggak kelihatan ada orang datang, ada orang apa aku nggak taun. Nah aku nggak sadar ada orang yang jalan ke dalam ruang dapur itu. Ada yang jalan ngidupin kompor. Nah aku pikir gini, udah mungkin ada yang masak kali ya. Karena emang time-nya juga masih jam 9. Pasti banyak kan aku juga kelaparan malam-malam gitu kan. Pasti ada dong. Nah aku makan aja nih. Terus aku ingat banget dia itu lagi buka kompor, lagi masak. Tahu dong kita suara-suara orang masak tuh kayak gimana. Ya kan? Nah cuman aku ingat banget dia tuh belum kelar. Aku masih dengar suara bisikannya. Aku mau ngambil gelas, mau minum. Ya pasti ada orang lah yang di dapur. Ya. Nah pas aku datang tuh nggak ada. Bersih sebersih-bersihnya, ada bekas Indomie itu punya aku. Barang pun nggak ada yang. Nggak ada yang berantakan. Nggak ada, dan aku masih ngerasa dia itu masih sibuk dengan. Jadi aku datang ke dapur tuh dia masih sibuk. Padahal dari tadi Kak Karen ini ya, kayak denger suara aktivitas ya selama makan itu ya. Ini nggak ada. Aku diam gini, berhenti dong. Jadi aku freeze gitu loh, diam. Gitu, sampai kaki aku tuh berat banget mau maju. Duh, aus lagi. Gimana nih? Aku aus nih gitu kan. Udahlah. Nyanyi lagu ya kan, nyanyi lagu gimana caranya supaya aku nggak. Nah, kayak lagu-lagu gini lah. Aku ambil gelas, tapi aku lari pas itu lari ngibrit gitu. Ya. Ngibrit. Nah pas udah ngibrit, aku ambil air itu dalam rumah, nggak di dalam dapur. Aku ambil air banyak-banyak itu maksudnya biar stok di gelas. Akhirnya tuh bekas makan aku tuh aku bawa ke kamar, karena aku nggak berani cuci piring. Kan kalau aku kan harus cuci piring langsung, aku udah nggak berani. Akhirnya tuh piring-piring aku tuh aku bawa ke kamar deh. Nanti aja deh aku bersihin pas pagi gitu, saking takut banget. Hingga beberapa bulan lagi, ya paling kecil-kecil lah yang kelakuan yang digangguin, paling kecil-kecil gitu yang nggak terlalu serem ya. Nah, jadi itu aku nggak bisa tidur. Itu di mana ada tanggal merah. Jadi mungkin orang libur jalan-jalan. Nah, quality time aku tuh libur tuh yang main handphone di kosan, di dalam kamar, nggak keluar satu harian bisa. Ini udah berapa bulan semenjak mungkin 2-3 bulan lah. Udah 2-3 bulanan ya timelinenya. Oke. Timelinenya. Jadi itu ada tanggal merah, aku lupa hari apa. Tanggal merah lah pokoknya 2 hari dan bentrokan sama 1 minggu. Ya udah panjang tuh liburnya. Wah, teman kos pasti banyak yang naik gunung lah, apalagi Malang deket akses segala macam. Ada yang pulang lah ya. Nah, tambah lagi saya sendirian sebatang kara, tidak punya teman tapi jauh-jauh lah gitu kan. Gak ada juga yang ngajakin liburan tuh gak ada. Sedih banget lah pokoknya. Ya udahlah, ya jomblo juga waktu itu. Udahlah, di kamar aja lah, quality time nonton drama Korea, main handphone. Sampai dikedor-kedor sama bu kosnya. Kamu di kamar dari tadi? Iya bu, itu sekitar jam 6 sore dikedor-kedor. Iya bu. Kamu ngapain di kamar nggak keluar dari tadi? Nggak apa-apa bu. Astaga, kalau ibu nggak tahu kamu nggak keluar nih? Enggak. Ya ampun, entah yang ngobrol kayak apa kayak gitu ya. Ya enggak, emang gak suka interaksi sama orang dulu tuh. Udah kelar kayak gitu, ya udah nih ibu udah makan nih. Bu kosnya emang baik banget, suka kayak ngasih makanan, ngasih cemilan. Biar kamu
nggak kesepian digituin kan. Ya udah tuh, hari pertama tuh masih aman. Nah hari kedua libur nih, hari kedua libur makin sepi lagi karena mungkin udah bener-bener sepi. Ah udahlah ngapain lagi ya, udah mulai bosan kan. Ah nonton TV lah, nonton TV nih. Nonton itu masih siang, masih sekitar siang lah, jam 2-an. Nah ruang TV ini tuh nggak nyambung, nggak gabung sama kamar kan tadi kamar, taman, dapur, ruang makan, baru tuh rumahnya kan gede tuh. Nah ruang TV lantai 2 di dalam. Aku naiklah ke atas tuh sendiri tuh, itu siang jam 2. Seingat aku tuh yang sepi, itu sepi. Aku nonton tuh buka, aku nyari nih channel nih, kok nggak ada yang nyata nih, nggak ada yang bener nih. Pasir semua nih, semut semua. Aku gini-gini dong, antenanya dong, dalamnya aku geser-geser. Ya ampun, sedih banget sih, mesti. Aduh gila nih, gue emang harus cari teman, aku harus cari teman nih. Akhirnya aku duduk aja lah dengan apa yang ada, walaupun aku cari yang agak mending deh, channel yang agak mending gitu. Aku buka, aku diam begini nih, dengan kesel tapi udah pasrah. Udahlah ini aja lah aku tonton walaupun nggak bener nih. Nah, aduh, ini tuh epic sih. Aku lagi nonton. Ya, aku positive thinking-nya adalah antenya udah bener. Tiba-tiba bersih. No pasir, no semut. Di TV itu, channel itu. Jelas gitu langsung? Jelas. Wih. Tuh, gitu. Wih, tapi aku kayak, aku begini dong. Dari gini kan. Oh, udah bener dong antenanya jadinya? Udah bener dong. So, aku positifnya aku tuh gini. Oh berarti antenanya ngadep begitu tuh, biar bener, ya nggak sih, bener dong, antenanya begitu tuh. Oke, oh berarti sini aku gitu, aku ngerekam, aku nonton begini, nah aku nonton, mana tahu channel yang lain bagus nih, nah aku ganti, nah pas aku ganti, pasir lagi, tapi pasirnya nggak yang parah, nah pas aku ganti lagi mati, TV-nya. Padahal nggak neken power? Nggak neken power, aku gini dong. Mati sih, aku merinding sih, karena aku ingat banget ceritanya. Terus mati, aduh, kenapa nih? Terus aku gini dong, karena pas aku hidupin nggak hidup sih, mati listrik kali ya. Aku ikutin dong kabelnya, arah kabelnya, maksudnya ya kecolok. Setelah itu, masih kok. Pas aku mau balik, hidup TV-nya. Tapi dengan pasir. Pasir. Ya udah nih. Ya, udahlah mungkin emang TV-nya ngadet kali. Karena emang TV lama gitu loh. TV-nya lama. TV-TV zaman dulu gitu loh. Aku duduk lagi, aku nonton lagi nih. Terus aku ngeliatin ke arah pohon. Karena kan itu kan lantai 2 yang langsung mengarah ke jendela gede tapi ditutupin sama gorden. Tapi gorden yang transparan gitu loh, yang kita bisa lihat. Yang putih itu ya? Yes, putih. Tapi yang bolong-bolong itu ya. Nah, pohonnya tuh. Aku ingat, gini dong. Yang tadinya nggak mikirin, jadi mikirin. Oh iya, itu kan pohon yang kemarin ada orang ngorok ya? Iya. Nah, aku mau lihat, mau beli. Nah, aku tuh adalah orang yang kepo. Aku penakut tapi kepo. Itulah aku. Jadi, aku duduk, aku cari tahu dong. Siapa tahu ada apa di situ. Nah, aku berdiri, aku ngeliatin di pohonnya nih. Pas banget mengarah yang agak lebat nih di dalam kaca jendela itu dengan keburaman itu. Aku lihat, kayaknya nggak horor banget deh. Kalau siang itu nggak ada horor sama sekali loh, kayak rumah biasa. Nggak ada jiwa-jiwa yang kita nggak lihat gitu, nggak ada. Aku lihat lagi, enggak deh, kayaknya emang aku salah denger deh nih. Kayaknya aku udah kepikir, coba searching suara ngorok-ngorok di pohon tuh apa? Ya mana tau binatang kan, kita nggak tahu. Nah aku searching. Nah pas aku lagi searching asik, tiba-tiba TV-nya mati lagi. Aku bawa bercanda. Ya udah sih bilang aja kalau nggak pengen aku tontonin, tinggal ngomong, biar aku matiin nih. Kayak ngomong sendiri gitu loh, saking udah sebel. Hidup lagi? Iya. Aku langsung gini, pas hidup lagi, aku diem. Aku diam gini, terus kayak gini, aduh Tuhan. Itu aku sendirian soalnya di situ, dan ruangannya besar banget, gede. Aku tahu remote, aku udah nggak peduli sama TV. Aku cabut lah ke bawah, aku turun, aku lari, itu bener-bener aku lari. Aku takut pas sampai ke luar, maksudnya masih siang gitu loh. Kayak nggak mungkin ini horor. Maksudnya ya udahlah emang
aku masih positif aja kan. Ya emang error lah TV-nya. Error lah, aduh Karen gini doang, maksudnya takut sih gitu kan. Tibalah saatnya ada kayak kerja kelompok gitu kan. Nah pasti kan kita pindah-pindah dong. Ke kosan gue dong hari ini, kosan aku dong hari ini gitu kan. Ya udah, akulah dapat nih giliran aku nih untuk jadiin tempat aku untuk belajar bareng nih. Nah aku undang tuh teman-teman aku, tapi aku nggak bawa masuk ke dalam rumah. Boleh sih sebenarnya di ruang tamu, cuman aku udahlah kita kerjanya di teras aja, rindang, ada pohon, Ya, enak lah adem. gitu kan, adem. Oh rame-rame lah. Nyetuk teman aku ngomong, Karen, pohon gede kayak gini menurut lo ada penunggunya nggak? Ngomong gitu deh. Ngomong gitu langsung, emang anaknya jahil. Ya pasti ada lah. Tapi kalau misalnya nakut-nakutin orang, mungkin nggak? Ya mungkin lah kalau memang dia iseng aku gitu. Pokoknya kayak nggak jelas aja gitu, teman aku tuh emang suka kayak gitu. Oh ya udah, kalau gitu. Tapi kayaknya menurut gue ini ada deh orangnya deh. Ada deh penunggunya deh. Kayaknya hawanya nggak enak. Apaan sih? Terus kayak udahlah kerjain tugas, gak usah mikir-mikir yang aneh-aneh gitu kan. Nah, terus mendung. Pas mendung kayak gitu, mau hujan gitu. Yaudah yuk kita pindah aja ke dalam, pindah ke dalam. Nah, entar deh aku mau masukin motor ke dalam, boleh kan dimasukin ke dalam? Boleh. Nah pas temen aku keluar, dia masuk lagi. Dia bilang, karena pohon kali ya? Kenapa? Kok kayak mendung? Kenapa? Soalnya di luar cerah, digituin. Hah? Masa sih? Ya cerah gitu. Kita pada keluar nih. Mungkin lokal kali ya, tapi aneh aja masa mendung. Awannya di sini paling numpuk. Liatin aku gini. Ker, kosan lo Ker. Kosan kamu Ker. Kan gitu kan. Ya apaan sih? Jangan kayak gitu dong, kan aku yang tinggal di sini. Udah, serem nih, ada aneh-aneh nih. Udahlah nggak usah, doa gitu kan. Pas udah, itu udah gak ada kejadian apa-apa aja, cuma itu yang anehnya. Nah terus beberapa hari kemudian, aku habis nemenin teman aku latihan taekwondo waktu itu. Nah aku nemenin dia, tapi aku dengan keadaan yang udah lemas. Ini karena juga taekwondo nih waktu itu ya? Taekwondo, cuman aku nggak gerak, karena kan aku lagi haid, jadi nggak boleh ngelakuin hal fisik kan. Nah aku nontonin dia aja, aku ngeliatin. Nah dia bilang, ntar aku nginep ke kosan kamu ya. Gampang, cuma aku capek, maksudnya aku nggak enak badan. Nggak apa-apa kan kalau misalnya aku ketiduran gitu kan, oh nggak apa-apa, santai gitu. Nah udah kelar kayak gitu, ke kosan nih. Nah aku tuh kalau ngeliat kasur tuh kayak, wah gila surga gue banget nih, pengen tidur gitu. Wah surga aku banget ya, aku mau tidur gitu. Aku tidur, aku baring, karena kayak nggak enak banget. Aku mandi ya, iya, tuh alat-alat mandi aku itu segala macam, mandi aja. Ya udah bentar ya. Wah itu aku ngantuk banget. Tiba-tiba aku tuh hilang gitu loh, kayak hilangnya tuh maksudnya kayak tiba-tiba udah gak sadar tidur. Merem langsung. Udah merem, hilang, gak inget. Setahu aku tuh cuman kayak lagi baring, lagi pegang handphone bentar, aku hilang. Sering tuh aku tuh kayak gitu. Sering kan? Sering. Ya mungkin karena entah kenapa tuh aku ngantuk banget. Aku tuh kayak capek banget, kayak abis latihan taekwondo gitu. Padahal nggak latihan. Ya, aku tidur udah hilang, terus kayak ada suara nih. Aku inget banget, kayak dingin gitu loh, kayak dingin banget. Terus kebangun, gara-gara teman aku datang ngebangunin, anduk mana gitu. Maksudnya aku lupa ngambil anduk. Aku kayak terkaget dong, terkejut, kayak yang baru ngumpulin, kayak baru tidur panjang, tapi nggak baru bentar doang, nggak sampai berapa menit gitu kan. Itu tuh handuk. Sorry. Aku pikir belum tidur, cepet banget tidurnya digituin kan. Dia ngomong gitu tuh? Iya. Aku kayak gini, kamu tau gak sih kayak sawan gitu kayak, kayak belum ngumpul, kayak linglung. Padahal aku juga belum tidur yang 5 menit, baru 2 menitan gitu loh. Oh iya. Aku liat HP, kayak bego lah aku, kayak bego banget. Udah tidur lagi, sorry. Ntar aku bikin kamu teh deh. Iya, maaf, makasih. Nah, udah kejadian kayak gitu, aku gak tidur. Aku masih kayak bego gitu, di kasur gini. Nah, terus aku saat tahu tuh aku ngelamun. Di kasur, pintu kamar aku tuh kayak nggak full nutup. Beginilah, masih kelihatan keluar gitu kan. Itu ada yang lewat. Bayangan lewat, nggak putih, tapi dia kayak warna-warna kehijauan gitu. Yang lewat.
Dia lewat, aku begini dong, sontak. Begini. Karena aku udah bilang ya, aku ngerasa aman aja, cuman emang kurang, waktu itu aku ngerasa kayak kurang doa aja tuh. Mungkin lagi mens juga kan. Aku gini, udahlah, mungkin lihat tapi udah biarin aja gitu kan. Nah, terus aku udah ngantuk, tapi ngelamun gitu loh, kayak ngantuk tapi ngelamun gitu loh. Iya. Kayak gitu kan pernah ya ngalamin kayak gitu kan. Tapi ngelamun, tapi masih duduk. Diam lagi, lewat lagi. Tapi muter balik dari orang ke sini. Kedua ke sini. Oke. Begini lagi. Terus aku ingat kondisi aku juga lagi kotor, misalnya lagi haid kan. Akhirnya aku mencoba untuk menutup pintu. Tapi kayak nggak kuat gitu untuk berdiri. Aduh deh, sakit pinggang, tidur aja deh, udah nggak apa-apa lah, udah biarin lah. Tahu kan kita udah capek banget, sakit. Jadi kayak nggak peduli mau orang ganggu, mau apa, nggak bisa. Ngantuk. Aku baru gini, hilang lagi. Jep, langsung hilang. Apa ya namanya? Kalau sleep paralysis kan kayak apa? Sleep paralysis kan kayak rep-repan ya. Tapi ini kamu tau gak sih, kayak kita tuh kebangun, tapi kita nggak bangun. Aku tidur, tapi aku kebangun. Itu namanya apa ya? Sleep paralysis gak sih? Enggak ya? Semacam lucid dream ya, semacam lucid dream. Nah, gitu kayak ya. itulah. Aku nggak tahu apa nama lainnya gitu, nama kerennya gitu. Aku bangun begini, setahu aku tuh aku bangun. Tuh gini, tapi tiba-tiba tuh kayak, kok aku ngerasa aneh, karena kan ini kan terang nih, dia kayak redup, tapi tetap terang, tapi kelihatannya kayak redup. Redup ya? Terang, lampu gede nyala, tapi redup bagi aku yang aku lihat. Aku berdiri, terus aku gini, kaget, syok, karena aku tidur. Ya ampun. Oh gini, freeze. Oh gini dong, ngeliatin tangan aku dong gitu kan. Wah, aku udah nggak, gue dikerjain nih. Kayak gitu, aku udah nggak, aku dikerjain nih. Beneran aja, pintu kamar aku kebuka. Ngek gitu. Nah pas kebuka gitu, aku liat sosok yang tadi lewat 2 kali itu. Cewek, dia bukan kuntilanak karena dressnya hijau. Udah kayak gitu, dia masuk. Aku antara nggak takut gitu loh, karena ya sudahlah tuh juga aku udah keluar juga gini kan, mau lari aku nggak bisa lari gitu kan. Rambutnya hitam panjang, cantik banget dan tinggi ya. Aku liat gini, kok cantik banget ya, maksudnya kayak cantik tapi dia diem aja, dia nggak ngomong. Dia masuk kamar tuh. Masuk tapi diem. Ada apa ya, aku mau ngapain gitu. Aku mau bicara begitu nggak bisa, susah. Cuman ada apa gitu loh, itu tuh benar-benar yang kayak capek banget mau ngomong ada apa itu capek. Kenapa? Itu capek banget. Suatu saat dia cuma ngegeleng kepala doang. Ngegeleng kepala, terus dia keluar pintu. Dan entah anehnya aku ngikutin di belakang. Ngikutin, padahal dia nggak ada perintah, lo ikutin gue, nggak ada. Dia jalan, aku ngikutin dengan nurutnya gitu loh, tanpa aba-aba ya. Ini badan asli lu masih tidur nih? Tidur, aku nggak temukan muka aku tidur. Kok gue itu bener-bener aku shock, tapi karena udah pernah beberapa kali ngalamin, oh ya sudah gitu loh. Jadi kayak, cuman masa gue di sini sih ngalaminnya, ngerti gak sih? Iya. Untuk kota baru tuh baru pertama kali. Nah, terus aku ngikutin dong dia ke kamar pojokan. Nah, pas di kamar pojokan itu ada orang buka pintu dari dalam. Pas dia buka pintu dari dalam, aku lihat ada sosok cowok nih yang keluar dari pintunya. Aku liatin, terus disusul oleh dia, tapi dengan menjelma sebagai manusia. Oke. Jadi tuh aku tuh kayak didatengin ke kayak suasana dia. Time-nya dia waktu hidup. Kayak gitu. Nah terus aku ngeliat dia lagi keluar kamar sama cowok itu berdua pegangan tangan. Terus ke bawah. Udah kelar kayak gitu, tiba-tiba ke atas lagi nih dengan baju yang beda. Udah ganti baju nih? Udah ganti baju dia. Tapi ada orang yang sama. Datang, mereka masuk ke kamar dan anehnya aku diajakin masuk ke dalam kamar itu juga, tapi nembus. Kayak ketarik gitu ya? Iya, nggak ketarik sih. Pokoknya tuh kayak dia tuh diem aja, tapi kayak aku nurut gitu loh. Oh iya ya. Iya, aku tuh ngikutin aja.
Nah terus si cowok sama cewek ini yang dia yang manusia ini masuk nih ke dalam kamar, otomatis ketutup dong. Otomatis ketutup ya. Nah aku sama dia tuh tembus aja masuk, nggak usah pakai pintu, tembus aja. Nah pas sudah tembus, sorry ya, aku ngeliat mereka mesra. Bahkan sampai ke begituan ya, aku lihat. Tapi aku kayak, iya betul gitu kan, nggak mau lihat gitu. Terus udah nggak mau lihat gitu, udah kelar kayak gitu, udah cepat berlalu, mereka siap-siap lagi, keluar lagi sambil mesra lah gitu kan. Nah terus naiklah ke atas cowoknya. Nah cowoknya ini bawa cewek, tapi bukan dia. Beda lagi? Beda orang, masuk ke kamar itu. Nah pas masuk ke kamar itu, cewek yang tadi lagi tuh datang lagi, lari. Cewek yang beda ini? Cewek beda, enggak bukan, cewek yang pertama. Oke. Yang kisahnya si mbak yang baju hijau ini. Baju hijau ini ya? Iya. Dia dengan wujud manusianya ya? Iya, dengan wujud manusianya. Pas masuk cowoknya sama cewek barunya, lari dia. Datang dia dengan tergesa-gesanya, ngedor-gedorin. Buka nggak? Kayak marah-marah gitu. Ya mungkin dari situ kan kita tahu pasti orang selingkuh gitu kan. Nah, pas dibuka gitu, si cowoknya udah telanjang gitu loh, kayak setengah telanjang gitu sama ceweknya. Terus nangis-nangis. Kamu jahat gitu. Kamu jahat. Aku ini, aku itu, kamu tega nih. Dan aku sambil nangis gitu kan. Dan yang ternyata tuh cewek ini hamil. Yang si baju hijau ini? Iya. Udah pokoknya kita putus aja bla gitu kan. Nah akhirnya cewek nangis nih. Nah mungkin ini bilang putus siapa? Cowoknya. Si cowoknya? Enggak, itu bukan, cek aja bukan anak aku gitu. Ya drama kayak gitulah. Drama lah ya. Itu bukan anak aku digituin. Terus enggak, ada kamu masih apa lagi, aku sama kamu. Ya dengan bahasa Jawa ya. Terus udah kayak gitu, dia nangis, dia turun ke bawah. Terus dia datang lagi ke atas. Baju beda lagi. Jadi tuh kayak aku tuh kayak dalam 1 bulan tuh satu waktu, ngerti gak sih? Tapi ditunjuknya 1 bulan satu awal sampai akhir kejadian gitu loh. Iya, kayak lama banget. Kayak lama banget jadinya gitu kan. Nah terus pas bangun, pas dia ke atas lagi dengan muka yang sedih, dengan baju yang beda lagi nih, dia nangis, dia nunggu dong di depan pintu, nggak dibukain pintu, dia nangis sekencang-kencangnya, sampai ternyata dia itu punya duplikat kuncinya si cowok ini. Dia punya. Dibuka pintunya, terus dia liatin. Dia terus, aku tuh bener-bener kayak ngikutin cerita dia loh. Dia bukain pintunya, terus dia ngeliatin ada baju perempuan yang bukan baju dia gini. Aku cuman kayak berasumsi aja ya, soalnya pas tiba-tiba lihat baju itu, dia nangis. Ya berarti kan bukan baju dia dong, atau mungkin bajunya dia tapi kenangannya dia, aku nggak tahu lah itu apa. Dia taruh lagi, terus dia keluar tuh dari pintu, dikunci pintunya. Dia turun ke bawah, naik lagi lah dia, tapi baju beda lagi. Udah ganti hari lagi? Beda ganti hari lagi. Aku kan gini dong, kayak gitu, kok cepet banget waktunya gitu. Terus aku ngatain cewek ini yang baju hijau ini, dia gini, tau nggak? Yang terakhir dia datang dengan baju yang dia pakai sekarang. Iya, dengan tatanan baju, makeup yang sama. Aku nggak merinding sih, aku sedih. Itu sedih banget. Jadi dia bawa baju dengan yang sama, dia berdiri dengan elegannya, dengan cantiknya. Aku bilang dia cantik banget sih. Untuk ukuran cewek Jawa tuh cantik banget. Dia datang, rambutnya panjang, digerai dengan baju yang dipakai. Ini dia nangis, tapi dia bawa tas. Aku nggak tahu tas apa. Terus dia masuk, dia buka pintu sendiri nih, dia ketok-ketok nggak ada orang, dia buka pintu. Aku ngeliat dia kayak nggak tahu dia ngapain, dia sibuk banget. Udah cepet, dia bilang gini, pas aku masuk ke dalam dia begini, yang si Aroha dia begini, aku juga boleh masuk dulu, aku nggak boleh masuk. Nah pas tiba dia begini, kita masuk, tapi tembus lagi. Jadi itu pintu tuh udah dikunci dari dalam. Aku masuk, tahu nggak? Aku ngelihat dia berdiri di kursi, dong mau gantung diri. Dengan manusianya aku refleks dong. Aku keluar dari tembus tempat itu, aku teriak, tolong ada yang mau berdiri. Refleks dong, aku kayak gitu. Tolong ada yang mau berdiri. Tapi kan yang denger aku kan sepi. Tolong ada yang berdiri. Ada lah yang lewat jalan tuh cowok, mas-mas gitu.
Mas, ada yang mau berdiri, tolongin gitu. Tapi gak ada yang denger aku. Aku sampai turun ke bawah, minta tolongin semuanya, gak ada yang mau dengerin. Aku ke atas lagi, aku teriak gini, jangan mati mbak, jangan mati, bunuh diri. Bayangin aku se-refleks itu, karena aku gak pernah ngeliat orang bunuh diri. Dan itu depan aku, dia udah berdiri di atas kursi, terus dia mau begini, akhirnya gantung diri. Aku lihat dari kakinya gerak, jadi gak gerak. Ya itu parah banget itu. Aku sampai, kamu tau gak sih, aku tuh sampai yang di pintunya di pojokan, aku pengen nangis. Pengen teriak, kita pengen nunduk. Mau keluar kamar nggak bisa? Bukannya nggak bisa, aku nggak kuat. Itu sedih banget. Aku sampai yang dari pojokan tuh aku pengen nunduk gitu. Tidak, nggak mau, jangan kayak gitu. Aku pengen nangis, senangis-nangisnya di situ. Aku nangis, terus aku udah nunduk begini, dari kakinya yang udah gerak berhenti. Aku udah nggak berani lihat ke atas. Tiba-tiba tuh ditunjukin sama si yang arwahnya ini datangin ke aku gitu, depan aku. Aku begini dong liat dia. Terus dia megangin tangan suruh begini. Jadi aku suruh kayak megangin dikit, tapi aku nggak megangin sih, aku berdiri aja. Pas aku berdiri, aku cuma ngeliatnya kayak sedih gitu kan. Aku ngeliat dia matanya tuh udah berlumuran air mata gitu dia di arwahnya ini. Aku gini, nggak ada cara lain ya aku gituin. Emang harus kayak gini ya aku gituin. Nggak ada cara lain, aku tanya gitu. Dia cuma geleng-geleng kepala aja. Terus dia keluar, aku ikutin dia keluar. Udah, aku lihat udah pada rame di luar. Kaget ada yang bunuh diri di situ. Itulah kejadiannya. Terus si cowoknya itu, aku datang, cowoknya datang cuman kayak teriak doang, sedih. Tapi nggak ada yang kayak penyesalan itu, nggak ada. Dia malah keluar dan aku melihat dia pindah. Sampai dia pindah ke kosan itu, si ceweknya ini masih ngikutin. Ternyata dia tuh masih liatin arwahnya sih. Aku shocknya tuh gini, dia bunuh diri baju yang sama yang aku lihat, itu aku shock sih. Dan pas dia datang itu dengan penuh, walaupun dia mukanya sedih, dia cantik banget, auranya nyatu. Emang kayak gitu ya, kalau orang mau tahu aja, emang kelihatan, maksudnya kayak beda aura gitu loh. Iya kayak gitu kan, misalnya lebih beda, lebih cantik, menurut aku tuh lebih cantik banget. Ya udah, pas udah kayak gitu, aku udah lemes, udah nggak bisa lagi kayak berdiri. Aku duduk diem, terus dia ke depan aku cuma bilang gini, ya sudah, aku udah tahu, aku harus apa. Dia cuma kayak ngegelengin kepala aja, kayak dia emang nggak pengen butuh bantuan juga. Dia cuma mau nyeritain aja. Entah kenapa, yang pas kejadian ini tuh, yang aku kumpulin data aku doang ternyata, yang didatangin kayak gitu. Terus pas udah kelar kayak gitu, aku berdiri nih. Terus dia nganterin aku ke kamar aku. Dia ngeliatin aku tidur sama aku yang ada di depannya dia. Dia ngeliatin sambil senyum, tapi pas udah terakhir-akhirnya, aku ngeliat matanya itu keluar darah. Aku udah gak takut sih. Udah kayak kasihan banget. Gak ada lagi rasa horor-horor tuh udah gak ada. Karena aku masih kebayang dia bunuh dirinya itu. Depan aku kan, maksudnya. Terus dia cuman senyum terakhirnya, terus dia hilang pelan-pelan. Aku kebangun tuh kayak gitu, kayak nafas panjang banget. Semua air mata. Terus teman aku ngomong gini, datang dia, Karen, ya ampun, aku pikir kamu pingsan, digituin. Kenapa? Iya tadi kamu nangis. Tapi sampai tidur Sampai tidur, kamu tuh kayak ngeguncang. Mimpi buruk ya, digituin. Kamu terguncang, dia bilang gitu. Oh, mimpi buruk ya? Oke, kayak masih kayak langsung dong aku foto-fotoan lihat ke pintu kamar yang tadi dia hilang dong, gini. Aku ngeliat dong dia. Aku ngeliat dia, tapi cuman ngelewatin dari sini, dia ngeliatin aku tuh dengan gini. Itu terus senyum, terus hilang. Aku berdiri dong langsung dengan sekuat tenaga, aku lihat ke arahnya, udah nggak ada. Itu terakhir aku ngeliat dia. Setelah itu nggak pernah ngeliat dia lagi. Udah, terus aku nanya, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku buruk. Iya, aku buruk. Terus aku diem dong, aku diem aja. Besoknya tuh aku masih kayak penasaran, ini mimpi atau apa nih? Atau mungkin ya apa? Aku tanya sama mbak kos, akhirnya lah aku tanya sama teman kosan. Yang lainnya yang aku nggak pernah ngobrol, jadi ngobrol nih. Ya dong. Aku tanya, katanya kalian pernah ketemu sama arwah, ada kayak penampakan gitu ya? Iya. Oh iya, aku dengar sih yang kalian cerita-cerita itu pasti di permakan, yang ada orang jalan-jalan lari. Iya, itu siapa? Itu kamu lihat nggak?
aku cuma sekilas, dia bilang gitu. Cewek, tapi nggak jelas-jelas banget. Terus aku diam. Tapi aneh deh, aku aneh sama hantunya, dia bilang. Kenapa? Kan kuntilanak pakai baju putih ya, dia hijau. Sama dong sama aku. Aku tuh kayak hijau, tapi nggak jelas sih. Tapi aku salah lihat, tapi berkali-kali warnanya hijau, kata si beberapa penghuni kan. Aku gini, aku langsung diam. Langsung kayak ala napas gitu kan. Oh my god. Valid gitu. Berarti ya. Valid. Aku langsung diam gini. Kenapa? Kamu digangguin ya? Baca doa aja. Aku digituin kan. Iya mbak gitu. Terus aku kayak iya dia bajunya hijau sama rambutnya panjang. Aneh deh. Digituin. Udah tuh. Aku langsung yang dengan lemas. Tapi kalian nggak ada satu pun yang datangin. Enggak sih. Cuma kayak penglihatan gitu doang. Nggak ada kayak dibawa mimpi. Ya nggak ada sih. Siapa juga mau mimpi katanya. Siapa juga mimpiin dia. Kayak gitu kan. Berarti cuma aku. Tapi aku jadi sedih dulu sih kalau ngeliatin kamarnya. Karena aku, dan untuk masuk kamar aku udah gak berani. Karena itu gak ada jauh beda sih. Yang membedakan cuma warna cat. Tapi semua bentuk sama. Bentuknya sama ya? Sama. Yang membedakan cuma, dan bahkan furniture-nya aja masih yang dulu loh dipakai. Masih ada kayak, oh iya aku belum ceritain, ada tuh dia kayak tulisan-tulisan nama segala macam. Itu masih ada. Oke. Dan kamar yang itu, kamar yang tempat dia bunuh diri tuh ada yang nempatin juga berarti kan? Saat itu kosong, tapi pas beberapa bulan ada isi. Tapi teman yang isi itu ya nggak apa-apa, nyantai-nyantai aja. Nggak ada apa-apa lah ya? Nggak ada apa-apa. Jadi nggak tahu juga mungkin. Karena itu kejadiannya tuh kayak udah 10 apa 15 tahun yang lalu lah, 20 tahunan lah. Kayaknya segitulah range-nya. Lama lah pokoknya. Itu kosan udah tua juga ya, gila. Orang, ya itu kan kayak ibaratnya anaknya masih bayi dari situ, sampai anaknya udah pernah kerja, sampai udah sepuh ya gitu lah. Emang udah lama banget. Kayak gitu. Jadi dulu dia jadi kosan ya. Iya gitu. makanya. Gila. Iya. Itu terus terepik sih. Misalnya epicnya tuh bukan yang lebih keserem sih yang terakhirnya ya. Aku lebih kesedih sih. Sama perempuan tuh sedih banget sih. Dan lagi waktu lu ngekos itu tuh kan udah yang terakhir lu udah nanya-nanya nih. Kayak ada kejadian apa kan sama yang temen-temen di situ. Nah Kak Ceren ini denger nggak cerita yang sama. Maksudnya denger nggak cerita yang menurut Kak Karen paling epic gitu di situ, maksudnya yang dialamin temen Kak Karen di situ? Iya itu temen aja. Kosan. Kayak digangguin itu doang. Ya kayak, tapi nggak sampai seaku gitu, nggak sampai seaku yang sampai aku dengar aktivitas masaknya. Dan ternyata tuh yang masak tuh dia, yang zamannya masakin dia cowoknya mie. Iya. Dan ternyata tuh yang gangguin aku tuh dia selama ini. Ternyata sosoknya satu itu aja dia. Ya kalau yang di pohon beda lagi. Cuma kan dia nggak masuk rumah ya. Iya. Yang gangguan rumah aku tuh di kosan itu ya dia. Iya. Akhirnya. Terjawab semua berarti. Terjawab. Tapi Kak Karen bilang nggak ke teman-temannya ternyata dia bunuh diri loh gini-gini enggak ya? Aku cuma cerita ke pasangan aku saat itu. Pas aku bilang masa gini, tapi tepan nggak percaya, aneh aja sih gitu, pasti nggak percaya dong. Oh di kosan aku ada kayak gini-gini loh kayak gini. Iya, di kosan aku tuh ada yang kayak gini loh, gini. Terus aku mimpi tau kayak gini tadi malam. Kurang doa, aku gitu. Kurang doa berarti udah itu dipelukin aja, kitab suci apa segala macem. Aku digituin. Yang ada, jadi kan percuma aku cerita. Iya. Gak ada yang percaya juga. Tapi satu kosan Kak Karen valid ya itu ya, benar ya? Valid. Kuntilanak baju hijau. Iya. Nyebutnya kuntilanak baju hijau ya. Tapi aneh deh, masa bajunya hijau gitu loh. Ya, dia nggak baju hijau, matinya pakai baju hijau. Iya. Dan bagus deh. Kalau zaman sekarang tuh one shoulder ya, yang begini tuh bagus deh. Gila. Tapi sempet nanya nggak sama ibu kos? Nggak enak ya? Bukan yang enak sih, ya mungkin dia juga nggak tahu bagaimana, aku nggak tahu. Dia kayak cuek juga sih, maksudnya kayak nggak tahu lah, emang orang rumahnya serem juga sih. Gitu sih. Di rumah lama gimana sih? Orang lantainya hitam warnanya, warna keramik lantainya hitam. Nah ini berarti kosannya ini di tengah kota ya berarti? Iya. Kosannya di tengah kota, dekat kampus. Dekat kampus. Kita nggak sebut kampusnya apa ya? Iya jangan. Oh ya kampus itulah yang di Malang. Yang ngapain jauh-jauh ke Jakarta ke Malang, kampusnya ya pasti situ lah, tahu lah. Ya kan? Clue ya? Iya. Lo kan bener nggak? Ngapain jauh-jauh ke Malang kalau nggak kuliah di situ ya bener kan? Sih, itu bener sih, itu kampus, bener sih. Orang Jakarta pasti tahu. Iyalah, lumayan ya. Iya, inceran-inceran anak-anak Jakarta di Malang tuh pasti kampus itu. Iya. Nah Kak Kiran, mungkin terakhir nih pertanyaan dari gue. Dari tadi gue nggak
skip gitu cerita lu. Itu lu berarti total berapa lama tinggal di situ? Tinggal di kosan itu? 8 bulan. 8 bulan. Itu pindah karena? Sedikit sakit hati dengan ibu kosnya. Oh, akhirnya kelas nih sama ibu kosnya. Kelas, tapi dia tahu aku kelas, tapi dia tetap masih kayak mau ngebujuk, tapi aku nggak mau. Mungkin Kan gara-gara orang itu introvert kalau sakit hati kan belas cabut. ya, ada masalah lah ya. Iya. 8 bulan di situ dan wow, gangguannya lumayan ya. Iya. Tuh gila sih. Sampai dilatin kayak gitu. Nah, itu tadi cerita dari Kak Karen ya. Udah selesai ya ceritanya kan ya? Udah. Nah, gimana nih menurut kalian nih cerita dari Kak Karen? Langsung tulis di kolom komentar dan bagi kalian nih. Jika ada yang ingin ditanyakan, apa nih gue kelupaan nanya nih sama Kak Karen kan, tanyain aja langsung ke IG-nya Kak Karen ya. Boleh di-share ke IG-nya apa nih? Boleh, Karen Nastasia. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget nih Kak Karen Ya, udah cerita-cerita di Lonceng Misteri, jangan kapok ya. Enggak. Ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Karen izin pamit, bye-bye. Bye.